Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Nuria Rizka Ramadhani, Stambuk G2T1 2 2010, untuk mempresentasikan tugas final saya, mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Judul yang saya ambil yaitu Infrastruktur Teknologi Informasi. Adapun yang melatar belakangi dari judul saya ini yaitu perkembangan sistem informasi yang sekarang ini semakin berkembang pesat, meliputi banyak hal termasuk perkembangan infrastruktur teknologi informasi, kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian membuat sistem informasi mutlak diperlukan. Sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Salah satu pengukur kesuksesan pengembangan sistem informasi pada organisasi adalah pembagian sistem informasi oleh seluruh anggota perusahaan dan organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota organisasi untuk mengerti dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Hasil terhadap investasi di bidang teknologi informasi tersebut akan kecil jika pegawai gagal untuk menerima teknologi tersebut atau memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya, menurut Lucas dan Splitter 1999. Kemudian landasan teori yang pertama yang saya ambil yaitu perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini meliputi banyak hal, termasuk perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menurut Leudan 2006. Lalu teori yang kedua, yaitu dalam suatu organisasi sangat meningkat berbagai kebutuhan akan informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Kebutuhan informasi dapat dipenuhi jika organisasi atau perusahaan melakukan investasi di bidang teknologi informasi menurut Sabharwal dan King 1991. Kemudian teori yang ketiga yaitu Grover dan Goslar 1993 yang membuktikan secara empiris bahwa teknologi informasi merupakan sarana untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan organisasi. Kemudian teori yang keempat yaitu penelitian Mahmud dan Men 1993 yang memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Kemudian teori kelima, menurut Glauder, seorang profesor salah satu pakar teknologi informasi di Boston College, mengatakan infrastruktur teknologi informasi merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, teori keenam yaitu menurut salah satu pakar teknologi informasi, Goldman, infrastruktur teknologi informasi merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi dan kegiatan bisnis suatu organisasi. Kemudian kita masuk ke pembahasannya, yaitu infrastruktur teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan hal yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Dengan adanya teknologi informasi, mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi secara cepat. Dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi didukung oleh suatu infrastruktur yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tentunya memiliki peran terhadap berbagai bidang, diantaranya bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, kepemerintahan, dan masih banyak lainnya. Teknologi akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Teknologi informasi yang kuat akan menjadi competitive edge bagi perusahaan dan sekaligus menjadi entry barrier bagi organisasi yang ingin maju dan berkembang. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan teknologi sepanjang hal itu dapat
mempermudah perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur, yaitu yang pertama hukum Moore dan daya microprocessing. Diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Kemudian yang kedua yaitu hukum penyimpanan digital massal. Dunia saat ini memproduksi sebanyak 5 exabyte informasi unik per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahun menurut Lyman dan Varian 2003. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini menyatakan bahwa nilai suatu jaringan telekomunikasi adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem. Selanjutnya, yang keempat yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi semakin banyak dan semakin banyak yang mengakses internet akan mengurangi dan menurunkan biaya komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu dampak jaringan dan standar. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Pada awal 1990-an, perusahaan-perusahaan mulai mengarah ke komputasi dan platform komunikasi standar. Kemudian komponen infrastruktur. Yang pertama yaitu platform komputer hardware. Kemudian yang kedua platform sistem informasi, yang ketiga aplikasi enterprise software, kemudian yang keempat manajemen data dan penyimpanan. Selanjutnya yang kelima platform networking atau komunikasi, kemudian yang keenam platform internet, lalu yang paling terakhir konsultasi dan sistem layanan integrasi yang merupakan komponen infrastruktur. Kesimpulan, hadirnya teknologi informasi memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya adalah menghasilkan informasi yang baik, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, mudah dipahami, lengkap, dan relevan. Perkembangan yang menggerakkan teknologi yang berasal dari evolusi infrastruktur tersebut memperlihatkan perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang terbaru dapat memperlihatkan bagaimana perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini akan berkaitan dengan penggunaan infrastruktur teknologi di perusahaan-perusahaan. Evolusi yang terjadi dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman sebuah perusahaan yang berkembang dalam bidang infrastruktur IT, maka dari itu perusahaan tersebut menerapkan dengan bijak karena evolusi tersebut tidaklah berhenti pada masa itu saja, tetapi dapat dipakai untuk evolusi selanjutnya untuk kepentingan yang berbeda. Demikian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.